Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desapedia. Uh, kita hari ini akan membahas bagaimana caranya input survei data kepala keluarga atau rumah tangga di aplikasi SDGs. Sebelumnya terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke sahabat-sahabat lainnya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, kita langsung saja kita klik aplikasi SDGs Desa. Bagi yang belum memiliki username dan password, nanti bisa mengirimkan data NIK dan nomor handphone Pokja relawan kepada pendamping. Biasanya 1 hari kemudian dari Kemendesa akan mengirimkan data username dan password, yang itu biasanya berupa NIK. Username itu adalah NIK dan password itu adalah nomor handphone. Oke, langsung saja karena kita sudah memberikan tutorial bagaimana input survei data desa, kemudian input survei RT. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya input survei keluarga atau rumah tangga. Langsung saja kita klik kolom ini, survei keluarga. Di sini nanti akan muncul nomor RT RW-nya, kemudian nomor kakaknya berapa, tinggal diisi saja. Ini misalkan kita melakukan survei di satu rumah yang itu ada 1 kepala keluarga, maka itu yang akan menjadi objek survei kita atau narasumber kita. Jadi yang kita survei itu adalah kepala keluarga. Oke, pertama, sebelumnya buat sahabat-sahabat, jika nama kabupaten, kemudian nama kecamatan, nama desanya belum sesuai, maka sebaiknya sahabat sekalian klik tombol setting terlebih dahulu. Di sini biasanya akan otomatis menyesuaikan dengan data SK Pokja yang dikirimkan ke Kemendesa. Jadi nanti yang muncul itu adalah kecamatan di mana desa tersebut berada. Oke, kita kembali ke isian. Pertama, mengisikan nomor RT dan RW, kemudian nomor kakak, kemudian kita mengisi alamat, nomor handphone, kemudian NIK kepala keluarganya di sini harus diisi. Kemudian diisi juga tempat tinggal yang ditempati apakah milik sendiri atau sewa. Kemudian status lahannya milik sendiri atau milik orang lain. Ini ditanyakan juga jenis lantai tempat tinggal terluas, itu yang paling dominan itu marmer, keramik. Biasanya kan ada misalkan untuk halaman, untuk lantai utamanya itu misalkan keramik, tapi di bagian dapur itu menggunakan jenis yang berbeda. Nah, di sini ditanyakan juga apakah jendelanya berfungsi atau tidak, kemudian atapnya genteng atau apa. Nah, kemudian energi untuk memasak apakah gas kota, LPG atau biogas, atau menggunakan kayu bakar. Fasilitas MCK-nya milik sendiri atau milik orang lain. Kemudian apakah rumah tersebut berada di bawah sutet? Jika iya, maka kita pilih tombol iya. Kemudian rumah di bantaran sungai, apakah iya atau tidak, tinggal disesuaikan dengan kondisi yang ada di rumah. Nah, kemudian jika sudah mengisi pada kolom lokasi dan pemukiman yang ini, maka Bapak sahabat sekalian bisa langsung menyimpannya, langsung simpan. Oke, selanjutnya kita masuk ke kolom akses pendidikan. Nah, di sini adalah akses pendidikan yang paling dekat dengan rumah kepala keluarga tersebut. Misalkan yang paling dekat itu ada TK, ada SD, atau ada MI. Itu tinggal dipilih saja sesuai dengan kondisi lapangan. Tinggal kemudian diisikan juga jarak tempuhnya berapa, kemudian waktu tempuhnya berapa, kemudian aksesnya apakah mudah atau sulit. Jika sudah, langsung simpan. Kemudian akses kesehatan fasilitas paling dekat dengan rumah itu apa? Apakah
rumah sakit, posyandu, apotik atau apapun itu. Sesuaikan dengan kondisi lapangan, kemudian diisi jarak tempuhnya berapa dan waktu tempuhnya berapa. Nah, kemudian ada kolom akses tenaga kesehatan. Yang paling dekat di rumah itu biasanya ada apa? Misalnya di rumah sahabat sekalian di mana survei dilakukan, apakah dekat dengan bidan atau dekat dengan dokter umum, tenaga kesehatan atau dengan dukun. Nanti di sini diisi saja sesuai dengan kondisi di lapangan. Biasanya untuk isian dukun itu yang dimaksud adalah pengobatan tradisional seperti itu. Kemudian di sini diisi jarak tempuhnya, waktu tempuhnya, kemudian kemudahannya, apakah mudah atau sulit. Oke, jika sudah langsung simpan seperti itu. Kemudian kita masuk ke kolom akses sarana prasarana. Di sini ditanyakan tujuan dari rumah tersebut itu yang paling dekat itu apa. Misalkan lokasi pekerjaan utama, misalkan si kepala keluarga itu dekat sekali lokasinya dengan tempatnya bekerja, atau dekat dengan sekolah, dekat dengan tempat berobat, atau dekat dengan taman rekreasi seperti itu. Nanti diisi saja. Kemudian jenis transportasinya darat, air, atau udara, diisi sesuai kondisi lapangan. Penggunaan transportasi, apakah menggunakan transportasi atau tidak. Nah, kemudian di sini ditanyakan waktu tempuh sekali jalan. Ini untuk sekali jalan biasanya berapa menit gitu. Misalkan saya berangkat ke kantor itu 15 menit, maka nanti di sini dituliskan saja. Tapi di sini dalam bentuk jam ya. Misalnya kalau 15 menit berarti sekitar 1/4 jam. Kemudian kalaupun misalkan ada biayanya, sekali jalan itu berapa kalau misalkan kita naik angkot atau naik ojek. Kemudian aksesnya apakah mudah atau sulit. Jika sudah diisi langsung simpan. Kemudian kolom lain-lainnya. Di sini kolom lainnya ditanyakan terkait dengan berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum dalam sebulan terakhir. Ini misalkan ada 4 orang atau 5 orang yang menggunakan transportasi umum, semisal ojek, kemudian bus, angkutan kota, kereta, atau angkutan massal lainnya, yang itu adalah umum. Kemudian berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum pada bulan sebelumnya. Jadi pada bulan sebelumnya ada atau tidak jumlah anggota keluarga yang melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum. Nah, kemudian ditanyakan juga apakah kepala keluarga tersebut menerima BLT. Ini dijawab tidak atau iya. Apakah masuk dalam keluarga harapan? Jawab tidak atau iya. Atau BST, bantuan sosial tunai, baik itu dari kabupaten maupun dari provinsi. Kemudian bantuan presiden, bantuan UMKM yang nilainya 2,4 juta masuk atau tidak. Kemudian bantuan untuk prakerja masuk atau tidak, atau bantuan pekerja, bantuan pendidikan anak, biasanya ini PIP, apakah dia mendapatkan PIP atau tidak. Kemudian bantuan lainnya ya atau tidak. Bantuan lainnya ini bersifat dari swasta, misalnya dari dana hibah, dana dari perusahaan. Di sini di terakhir juga ditanyakan berapa rata-rata pengeluaran satu keluarga atau satu kepala keluarga dalam sebulan. Dihitungkan berdasarkan rupiah. Jadi kalau misalnya dalam sebulan rata-rata pengeluaran itu untuk kebutuhan dapur, untuk kebutuhan anak-anak itu sampai 3 juta atau 4 juta atau 1 juta, nanti diisikan saja. Nah, kemudian jika sudah, maka disimpan. Jika sudah disimpan, kemudian tinggal di-upload. Jadi karena saya PDP, jadi tidak bisa mengupload data ini. Oke, jadi jika sudah disimpan, kemudian di-upload. Nah, oke, demikian itu bagaimana caranya mengisi data survei keluarga yang biasanya kalau di print secara offline itu jumlahnya sebanyak 3 lembar. 3 lembar itu nanti yang
akan mengisi itu adalah tim surveyor, biasanya RT maupun RW. Oke, demikian dari saya bagaimana cara input survei keluarga atau rumah tangga di aplikasi SDGs. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan, kemudian bantu channel Desapedia untuk terus berkembang dengan like, komen, dan subscribe channel Desapedia. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.